Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Mata Hati TV yang saya muliakan, marilah kita buka pengajian kita pada sore hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Mata Hati TV yang berbahagia, alhamdulillah di hari yang baik, hari Senin, dan di bulan yang baik ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan amal kebaikan. Takdir Allah menuntun kita untuk bertemu dan bermuajahah di majlis ilmi. Majlis kita pada setiap sore hari di bulan Ramadan ini akan mengkaji tentang usulul fiqhi. Ilmu usul fikih itu kalau kita membaca muqaddimah kitab Al-Mustasfa karangan seorang ulama besar Al-Imam Al-Ghazali yang disebut oleh Imam Ibnu Abdil Bar An-Namari di dalam Siyar A'lamin Nubala sebagai a'jubatuz zaman, ulama yang mengagumkan sepanjang zaman. Imam Ghazali menegaskan bahwa ilmu usul fiqhi adalah ilmu yang sangat mulia. Kenapa ilmu ini sangat mulia? Kata Imam Ghazali, karena dia menyatukan dua dimensi, dimensi syariat dan akal. Syariat dan akal ini merupakan karunia Allah terbesar kepada umat manusia. Allah menurunkan syariat berupa wahyu kepada Rasulullah, sementara pada saat yang sama
Allah juga menciptakan serta menganugerahkan akal kepada manusia, maka syariat yang benar itu akan berjalan selaras bersama dengan akal yang sehat. Sementara akal yang sehat tentu akan selalu bersama dengan syariat yang benar. Oleh karena itu, ilmu usul fikih ini, kata Imam Ghazali, itu menggabungkan dua hal tersebut. Yang pertama tentu syariat, di mana kita akan mempelajari dalil. Dalil itu adalah Quran dan hadis. Kemudian Quran dan hadis yang Allah turunkan, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sebut sebagai syariat, itu akan bisa dipahami secara benar kalau menggunakan akal yang sehat. Oleh karena itu, kata ulama, kalau ada ilmu misalnya mustalahul hadis, ini yang di pesantren pasti belajar. Hadis itu ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, persetujuan Rasulullah, itu kemudian dibentengi dengan ilmu yang namanya mustalahul hadis. Ada hadis nanti yang sahih, nanti yang sahih itu dibagi-bagi lagi. Ada yang sahih li dzatihi, ada yang sahih li ghairihi. Nanti ada hadis yang statusnya di bawah sahih, namanya hadis hasan. Nanti di bawah hadis hasan itu ada hadis lagi yang namanya hadis dhaif. Hadis dhaif itu pun sebabnya berbeda-beda. Ada hadis dikatakan dhaif misalnya karena munqati. Ada hadis dikatakan dhaif kalau misalnya mursal. Ini tentu tidak saya terangkan satu demi satu, karena nanti ketika kita berbicara tentang ilmu usulul fiqhi, itu pun akan kita singgung. Jadi kalau hadis Rasulullah itu dibentengi dengan yang namanya ilmu mustalahul hadis, yang namanya Al-Quran itu dibentengi dengan ilmu qiraat, sehingga kita mendengar ada qiraat yang mutawatirah dari Rasulullah, itu namanya qiraah sab'ah. Ada qiraah nanti disebut qiraah al-masyhurah yang 10. Ada qiraah yang dikatakan sadzah. Itu semuanya tujuannya adalah menjaga syariat. Kalau ilmu mustalahul hadis itu menjaga sesuatu yang bukan hadis, jangan sampai bercampur dengan hadis. Kalau ilmu mustalahul hadis misalnya mendefinisikan ini hadis sahih, artinya kuat, boleh diamalkan, dijadikan patokan dalam akidah, dalam fikih, halal dan haram. Nanti mungkin ada hadis lain yang misalnya statusnya dhaif, dia hanya boleh diamalkan misalnya pada fadhailul a'mal. Ini nanti bisa dilihat kalau ngaji nanti malam habis isya dengan saya ngaji kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, tentu di platform YouTube yang berbeda. Itu nanti kita akan membahas tentang hadis, sehingga syariat ini terjaga dari sesuatu yang bukan hadis, itu dijaga oleh ilmu yang namanya mustalahul hadis. Maka ilmu usul fikih juga begitu. Dia menjaga syariat ini dari pemahaman yang salah. Dia menjaga syariat ini agar selalu dipahami dengan qawaid, dengan kaidah-kaidah dasar yang dibutuhkan untuk memahami Quran dan hadis. Maka dulu waktu saya belajar usul fikih, itu guru saya mengibaratkan Quran hadis dengan usul fikih itu kayak ahli masak. Orang kalau mau masak itu pasti butuh yang namanya bahan makanannya. Bahan makanannya ada, kayak misalnya saya mau memasak sesuatu yang berbahan dasar beras. Beras itu bisa jadi nasi putih, beras itu bisa jadi nasi kuning, beras itu bisa jadi nasi kebuli, beras itu bisa jadi nasi goreng. Maka nanti saya harus punya yang namanya bahan baku utama. Kemudian nanti setelah punya bahan baku, saya juga harus punya yang namanya bumbu apa ini? Masak.
Setelah itu ada bahan bakunya, ada bumbu masaknya. Saya membutuhkan apa ini? Tukang masak. Ini lihat. Bumbunya boleh semua orang beli. Bahan bakunya boleh semua orang apa ini? Tahu. Tetapi nanti bahan baku yang tersedia dan bumbu masak yang ada, ini nanti akan menjadi hidangan yang lezat, itu bergantung kepada tukang masaknya. Nanti tukang masaknya, itu cara memasaknya juga berbeda-beda. Saya kalau bicara tentang cara memasak, itu cukup ahli ya, Syarif ya. Kamu tidak tahu kalau saya itu dulu suka masak. Ketika saya kuliah, itu saya masak, satu rumah itu masak sendiri. Jadi saya tahu caranya memasak. Sebelum itu, ketika saya pertama kali harus memasak, itu saya tidak pernah terfikir bahwa pada satu masa saya harus apa ini? Memasak. Maka yang paling simpel, dulu itu belum ada handphone, smartphone canggih seperti hari ini. Google belum seperti hari ini. Maka saya pergi ke toko buku itu. Beli buku yang namanya resep apa ini? Masak. Bahan bakunya saya beli, bumbunya saya beli, cara-caranya pun ada. Tetapi ketika pertama kali saya masak, saya akan grogi ini. Ada cabai, ada bawang, ada tomat. Ini yang saya masukkan duluan ke penggorengan itu yang mana? Ukurannya seperti apa, jaraknya bagaimana? Mengiris bawang saja, saya dulu punya kawan orang Thailand. Itu mengajarkan kepada saya waktu di Mesir itu cara motong apa ini? Bawang. Bagaimana bawang itu dipotong tipis-tipis agar dia nanti cepat matang dan matangnya rata. Saya diajarkan bagaimana memotong cabai. Itu ketika dia yang masak dengan saya yang masak, itu hasilnya baina sama wasumur, kata santri itu. Jaraknya itu antara langit dengan apa itu? Bukan dengan bumi lagi, dengan sumur. Kenapa? Yang satu memang ahli memasak. Ketika dia diberi bumbu masak, maka masakan itu akan jadi seperti apa yang dia inginkan. Sementara saya boleh jadi bumbunya punya, bahan bakunya ada, tapi saya tidak punya yang namanya kaifiyatul istifadah. Bagaimana memanfaatkan bahan baku dan bumbu ini agar berubah menjadi masakan yang apa ini? Yang enak. Saya punya teman dulu, asli orang Betawi. Itu ketika Ramadan di Mesir dulu atau di Arab Saudi dulu, kita kan tidak punya yang namanya gula Jawa. Punyanya selalu gula apa itu? Pasir. Sementara waktu itu bikin kue itu, yang butuh kue itu pakai apa ini? Gula Jawa. Itu teman saya yang ahli masak, itu bisa menggoreng-goreng gula yang putih agak gosong, ya, tapi rasanya tetap seperti rasa gula. Saya nyoba itu, ya Habib Umar, saya coba itu. Begitu saya masak gula putih untuk saya buat misalnya sesuatu yang menghajatkan gula merah, saya goreng, pahitnya luar biasa. Padahal penggorengannya sama, gula pasirnya sama, bahkan saya melihat terlebih dahulu, belajar dengan kawan saya tersebut. Tetapi lain tangan, ya, lain pengetahuan, ya, tentu akan berbeda hasilnya. Maka para pemirsa sekalian, ilmu usul fikih itu adalah ilmu utama buat siapapun yang mau melakukan istimbatul ahkam. Dia ingin menyimpulkan hukum, hukum apapun yang ada di Quran, yang ada di hadis, dia membutuhkan ilmu yang namanya ilmu usulul fikih. Jadi nanti Quran hadis itu kayak daging kalau mau masak rendang. Quran hadis itu ada bahan bakunya, ada mungkin ayat dagingnya, mungkin ada ayat yang nanti jadi cabai, mungkin ada yang nanti jadi garam, mungkin ada yang jadi lengkuas, mungkin ada yang jadi jahe, mungkin ada yang jadi kecap. Nah, bagaimana meramu Quran yang 30 juz itu, yang isinya ribuan ayat itu, ya, nanti mau kita ramu jadi satu apa ini? Satu putusan hukum. Bagaimana hadis Rasulullah yang jumlahnya kita tidak bisa hitung, ada di Ummahatul Kutub,
ada di Kutubus Sittah misalnya, kitab yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nanti di sana ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan At-Tirmizi, ada punya Imam An-Nasai, ada punya Imam Ibnu Majah, belum lagi Al-Masanid, ada musnadnya Imam Abu Hanifah, ada musnadnya Imam Syafi'i, ya, belum lagi kitab-kitab hadis yang begitu banyak. Maka ketika kita mau memutuskan hukum, kan kita kumpulkan semua ini. Bagaimana kemudian kalau ada satu hadis ceritanya ke kanan, kemudian ada satu hadis ceritanya kemana itu? Ke kiri. Putusan hukumnya kayak apa? Nah, ini yang sebetulnya inti dari kita belajar ilmu usulul fiqh. Saya misalnya ketika masak, ada masakan tertentu yang membutuhkan bumbu tertentu, tapi tidak boleh lama-lama ada di sana. Dia nanti diangkat menjelang akhir, dibuang dan tidak ikut menjadi masakan. Ada yang harus dimasak lebih dahulu dalam rentang waktu yang lama, kayak misalnya bawang dengan cabai. Ada yang dimasukkan itu menjelang akhir, itu misalnya tomat. Ada orang misalnya dulu memasak daging itu dengan memasukkan sendok di dalam pancinya, karena dengan cara itu daging itu akan menjadi lebih lembut, dan begitu seterusnya. Sama dengan yang namanya dalil. Kalau dalil ini dipegang oleh bukan orang yang menguasai ilmu usulul fiqh misalnya, tidak menguasai ilmu yang diminta untuk dia mampu memahami agama, nanti pemahamannya bisa bisa kacau dan serampangan. Ambil contoh misalnya, ini hadis yang populer lah ya, kita sering sekali mendengar hadis misalnya, kullu bid'atin dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu seperti kata Quran, badi'us samawati wal ardi. Allah itu menciptakan langit dan bumi tanpa ada contohnya. Maka semua yang tidak ada contohnya dari Rasulullah itu disebut dengan nama bid'ah. Bid'ah itu artinya sesuatu yang mustahdasah, dulu tidak ada, kemudian diadakan. Maka bid'ah itu juga disebut dengan barang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Hadis tadi kemudian mengatakan kullu bid'atin dalalah. Ini lihat. Kita sering menemukan orang yang memahami kata-kata kullun itu dengan persepsi orang awam. Persepsi orang awam tuh bilang yang namanya kullun itu semua. Ini bahayanya, ya, bahayanya ngaji pakai kitab terjemah ini, ya. Ngaji tapi tidak belajar di pesantren, ngaji tidak duduk di depan kiai, di depan guru yang memang ahli, tahu-tahu ngambil dalil sendiri. Jalan-jalan syarif misalnya ke toko kitab. Begitu sampai di toko kitab, ngomong-ngomong sama Fadli ini, Fadli kayaknya bagus ini buku, diambil hadis, baca kullu bid'atin dolalah. Berarti semua yang tidak ada pada masa Rasulullah itu dolalah, bagian dari kesesatan. Wa kullu dolalatin finnar. Semua yang sesat itu pasti ke neraka. Akhirnya yang dipahami seakan-akan kullun itu menjadi asyumulul mutlak. Asyumul al-mutlak itu mencakup semuanya. Kadang-kadang kan sering kalau kita jelaskan, enggak begitu cara pahamnya. Itu sederhana aja. Orang awam yang sudah kadung dicekoki kullu bid'atin dolalah, langsung ya mau diartikan seperti apa? Wong Nabi yang bilang kullu bid'atin dolalah, semua yang bid'ah itu sesat. Nah, ini karena memahaminya tanpa menggunakan usulul fiqh. Tapi seorang santri misalnya, ya, kayak saya, ya, kayak kalian semua yang hadir ini, ya, kayak Wildan misalnya, yang dulu belajar di Darul Rahman. Ketika mendengar hadis kullu bid'atin, maka setiap kata yang ada di dalam hadis itu akan dipahami menggunakan teori ilmu yang dibutuhkan untuk memahami hadis Nabi tersebut. Misalnya apa? Ketika kita belajar ilmu usulul fiqh, maka yang namanya kullun itu masuk di bab al-am wal khas. Ya. Nanti kita waktu belajar kitab kecil ini, Mabadi Awaliyah, itu kita akan bahas itu tentang al-am wal khas.
Jadi nggak bisa kemudian dipahami untuk apa lagi kita belajar. Wong hadis Nabi itu jelas, semua yang bid'ah dolalah, semua bid'ah dolalah, dolalah itu ada di dalam apa ini? Neraka. Maka mereka anti dengan semua yang apa ini? Yang baru. Bahkan termasuk pengajian kita habis asar ini termasuk apa ini? Bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang yang belajar usul fikih dia paham. Ketika ada lafadz kullu bid'atin, kaf dengan lam ini ketika kita ngaji usul fiqhi itu masuk min siyagil umum. Ini adalah sirah, bentuk redaksi, bentuk narasi yang bersifat umum. Ya, Anda bisa tahu ya, usul fikih itu yang mau kita pelajari itu bukunya tipis saja kayak Mabadi Awaliyah ini. Tetapi kalau memperdalam ilmu usul fikih itu kadang ilmu usul fikihnya saja ada yang tebal. Ya, buku usul fikih itu ada yang 2 jilid, ada yang 14 jilid, ada bahkan ini yang kayak kul tadi ini, kulun ini al-am dengan khos, itu ada ulama yang membahas itu sendiri. Misalnya Imam Syihabuddin Al-Qarafi, ini ulama yang hidup tahun 626 Hijriyah sampai tahun 682 Hijriyah. Imam Syihabuddin Al-Qarafi ini sampai mengarang kitab, ya. Kitabnya tebal, itu ada 2 jilid, namanya Al-Iqdul Manzum fil Khususi wal Umum. Ini nama kitab yang membahas pembahasan tentang am dan khos yang nanti digunakan untuk memahami yang namanya kullu bid'atin dolalah. Apa kata beliau? Kata Imam Syihabuddin Al-Qarafi, semua kata, semua narasi, kalimat yang bersifat umum. Bersifat umum itu mungkin pemirsa ada yang belum belajar usul fikih di pesantren atau dari masyarakat secara umum. Am dengan khos itu sebetulnya berlaku pada setiap bahasa. Misalnya begini, kalau saya mengatakan semua bangsa Indonesia, itu bisa dipahami sebagai kata atau kalimat yang bersifat umum. Begitu saya menyebut bangsa Indonesia, itu terdiri dari suku-suku yang berbeda, termasuk di dalamnya orang Jawa, orang Madura, orang Sumatera, orang Sulawesi. Itu namanya am. Nanti di samping orang Indonesia, saya menyebut misalnya masyarakat Jawa. Maka ketika ada orang Indonesia dan orang Jawa, ini namanya am dengan khos. Orang Indonesia kalau dibandingkan dengan orang Jawa, dia am. Orang Jawa kalau dilihat dari orang Indonesia, dia menjadi apa ini? Khos. Ini pembahasan kata ulama yang nanti akan memandu pemahaman kita memahami kullu bid'atin dolalah itu secara benar. Kullun itu termasuk siyagul umum. Kata Imam Al-Qarafi, al-am, semua yang namanya al-am itu yadkhuluhu takhsis, pasti akan kemasukan dalil yang khas li'adna qarinatin dengan tanda atau bukti yang sederhana. Jadi setiap orang kalau berkata dengan kata-kata yang bersifat umum, kayak saya misalnya di pesantren bilang para santri. Begitu saya sebut para santri, itu termasuk santri putra, termasuk santri putri. Itu termasuk santri kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 sanawiyah, termasuk juga kelas 1 aliyah, kelas 2 dan kelas 3. Karena saya menyebut semua santri. Kata Imam Al-Qarafi, setiap ada kata, kalimat, narasi yang bersifat umum general tadi, itu akal manusia selalu memahami pasti ada yang dikecualikan. Makanya di dalam bahasa Arab itu ada namanya istisna. Ada mustasna yang dikecualikan, ada al-mustasna minhu yang dikeluarkan dari narasi yang bersifat apa ini? Umum. Semua itu, kita lihat kitab undang-undang misalnya, ada aturan apapun, nanti pasti dikecualikan. Ini corona mudah-mudahan terus landai, teman-teman pasti banyak yang mudik.
nanti ya seminggu sebelum mudik itu ada pengumuman itu dari Direktorat Lalu Lintas misalnya ya, Dirlantas ya, nanti akan mengumumkan semua truk itu dilarang lewat tol Trans Jawa semuanya. Mau truk besar, truk kecil, truk bagus, truk jelek, kan begitu kan? Mau kontainer, mau apapun dilarang. Tetapi kita pasti langsung terbayang itu. Pasti ada yang dikecualikan. Nanti truk yang mengangkat BBM, truk yang mengangkat sembako, itu pasti dikecualikan dari narasi yang bersifat apa ini? Umum. Maka di sini kata Imam Al-Qarafi, orang yang berakal ketika mendapatkan satu kata, satu kalimat, satu narasi yang bersifat umum, itu pasti terbayang. Nanti ada yang apa ini? Yang mentaksis, ada dalil yang mengkhususkan, sehingga yang tadi umum mencakup semuanya, nanti ada beberapa dari anggota ya, dari anggota yang dimaksud dari kata-kata ini dikecualikan. Kayak saya misalnya bilang semua santri itu kelas 1, kalau sistem kayak di pesantren Darul Rahman itu kelas 1 sampai kelas 6. Begitu saya bilang seluruh santri berkumpul di masjid, maka terbayangkan, nanti kayaknya ada kok yang nggak disuruh kemana itu? Ke masjid. Misalnya pengurus, jangan ke masjid dulu, tapi mengontrol para santri yang lain di asrama. Nah, ini namanya dengan apa ini? Khos. Nah, ketika ada orang misalnya tadi memahami kullu bid'atin dhalalah tanpa menggunakan ilmu, ya sudah, jadinya asyumul al-mutlaq. Semuanya, pokoknya. Padahal nggak begitu. Kalau kita lihat apa yang dirumuskan oleh ulama tadi, al-am yadkhuluhu takhsis bi adna qarinatin, semua yang bersifat umum itu pasti nanti akan dikecualikan dengan sesuatu yang bersifat apa ini? Khusus. Ketika dari truk, ada truk besar, truk kecil, truk dengan tonase 20 ton, ada yang 10 ton, ada yang 60 ton misalnya. Itu disebut semua itu am. Nanti ada yang dikecualikan, oh boleh truk BBM, oh boleh truk yang mengangkat beras, oh boleh truk yang mengangkat minyak goreng misalnya, membawa minyak goreng. Nah, ini pengecualian. Nah, yang seperti itu kalau kita belajar ilmu usul fikih, itu menjadi sesuatu yang dasar. Ketika apa? Ketika kita baca ayat Quran misalnya ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin topan itu kepada orang-orang yang menentang kaum Ad dengan kaum apa itu? Samud misalnya, Allah mengatakan tudammiru. Allah kirim angin topan itu tudammiru, menghancurkan kulla syai'in bi amri rabbiha. Kulla syai'in, kan sama, kullu syai'in dengan kullu bid'atin, ini sama ini. Kata ayat tadi, angin yang Allah turunkan itu tudammiru, menghancurkan, kulla syai'in, segala sesuatu. Kenapa? Bi amri rabbiha, karena diperintahkan oleh Tuhan yang memiliki apa ini? Angin. Begitu angin topan itu menyerang di malam hari, fa'asbahu, maka nanti di pagi hari mereka itu yang hidup di kota itu la yura illa masakinuhum, yang tersisa tinggal rumah-rumah mereka. Artinya apa? Angin tadi bahasa Qur'annya menghancurkan segala sesuatu. Tapi ternyata ada di antara segala sesuatu, ada yang termasuk sesuatu di dalam ayat yang disebutkan tadi, ternyata tidak dihancurkan oleh Allah. Apa itu? Masakinuhum, rumah mereka. Itu menunjukkan bahwa kullun itu secara ilmu usul fiqhi tidak mutlak untuk diartikan segala sesuatu dan semuanya. Ambil lagi misalnya kisah yang selalu diceritakan oleh Pak Kiai itu tentang Nabi Musa dengan Nabi siapa itu? Khidir. Ketika Nabi Musa mencari ilmu sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir melakukan tindakan di luar nalar akal sehat Nabi Musa, ya, naik perahu misalnya yang pertama kali itu, naik perahu sudah enak-enak di laut itu. Tiba-tiba sama Nabi Khidir, perahunya diapakan itu? Dilobangi.
Ya, tentu kata Nabi Musa, ini ilmu apa ini? Kita di tengah laut, naik kapal yang bagus, tiba-tiba perahunya diapakan itu? Dilobangi. Maka Nabi Musa kan nggak sabar itu, protes sama Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, nanti Musa, ya, saya akan jelaskan. Dijelaskan nanti terakhir, ammas safinatu, fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Dijelaskan bahwa yang namanya as-safinah, kapal yang saya rusak tadi itu 5 sakin. Itu punya orang apa itu? Orang miskin yang ya'maluna fil bahri, yang mereka itu bekerja sebagai nelayan di mana itu? Di laut. Fa'aradtu an aibaha. Maka saya, kata Nabi Khidir itu, aradtu, saya punya keinginan an aibaha, untuk membuat aib, merusak kapal tadi dengan saya lobangi. Kenapa? Ini alasannya loh. Kenapa kok perahu itu dilobangi oleh Nabi siapa itu? Nabi Khidir. Ayatnya bilang, wa kana waro'ahum. Karena nanti di kemudian hari, setelah kita naik perahu, perahunya sampai di pantai, kita tambatkan, itu ada malikun, ada seorang raja, ada seorang penguasa, ya'khudhu kulla safinatin. Lihat nih, ya'khudhu, yang mengambil, kulla safinatin, semua apa ini? Semua perahu, ghasba, dengan cara ghasab, perampasan secara zalim. Lihat para pemirsa sekalian, 2 ayat ini menyebutkan yang pertama tadi kulla syai'in, yang kedua ini kulla safinatin, semua perahu. Tetapi oleh Nabi Khidir pada ayat yang kedua, perahunya itu dirusak supaya apa? Supaya nanti tidak diambil. Artinya, kalau kita menggunakan pemahaman ini secara benar, maka apa yang kita pelajari di dalam ilmu ushul fiqh itu betul-betul berlandaskan logika Al-Quran. Kenapa kapal ini harus dirusak? Karena kalau kapal ini tidak dirusak, nanti akan dirampas oleh penguasa. Karena penguasa punya keinginan merampas semua kapal. Tetapi tentu yang dirampas adalah kapal yang bagus, yang masih bisa beroperasi. Adapun kapal yang jelek itu tidak diambil. Maka di sini kata ilmu ushul fiqh itu namanya mimbabil am wal khas. Belum lagi kalau belajar pakai ilmu balaghah, ya, kapan-kapan Mata Hati bisa bikin pengajian tentang balaghah. Balaghah itu ada namanya hadfus sifat alal mausuf. Sifat sesuatu itu dihapus karena sudah dipahami secara logika tanpa perlu kita sebutkan. Kayak cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa tadi. Kenapa kok kapalnya tadi disebut kulla safinah, tidak disebutkan kulla safinatin hasanatin? Raja tadi tidak mengambil semua perahu yang bagus, karena kata-kata bagus itu tidak perlu disebut karena dipahami dari keinginan raja mengambil perahu, pasti perahu yang bermanfaat. Kalau perahu rusak, untuk apa diambil? Nah, yang seperti ini namanya ilmu. Jadi di sini teman-teman, ya, saya tentu ketika diajak mengaji usul fikih ini oleh tim dari Mata Hati TV, itu dengan tangan terbuka saya senang. Karena ilmu usul fikih nanti mengajarkan kita untuk rendah hati. Apakah saya sudah pantas disebut sebagai kiai? Apa saya sudah pantas disebut sebagai ustadz? Apa saya sudah pantas untuk menafsirkan Al-Quran? Apa saya sudah pantas untuk menyimpulkan hukum A, hukum B, hukum C yang saya ambil dari Quran dan hadis? Kalau saya nanti tidak memiliki perangkat yang bisa dipertanggungjawabkan untuk memberikan pemahaman yang benar. Ini karena bicara kul ya. Saya ingat betul 2 alim besar, ayah dan anak. Ini kedua-duanya pakai gelar As-Subki. Bapaknya dikasih gelar Taqiyuddin, ya. Ini Imam Taqiyuddin As-Subki, ya. Ini bapaknya, ya. Anaknya namanya Tajuddin
As-Subki. Jadi ini bapak sama anak sama-sama hebat. Imam Tajuddin As-Subki itu juga menulis tentang fikih dan usul itu luar biasa. Di antaranya kitab beliau Jam'ul Jawami, itu bisa dijadikan pedoman. Nah, ayahnya ini Taqiyuddin As-Subki, Syekhul Islam di Mesir ini, ya, ahli ulama utama dalam mazhab Imam Syafi'i, itu untuk memahami kulun itu sampai ngarang buku. Jadi bisa dibayangin Syarif ya, berapa tahun kamu harusnya ngaji dengan saya di Darul Rahman. Fadri ini, kamu di Darul Rahman baru mungkin 8 tahun. Itu belum ngarang kitab apa-apa. Berapa tahun yang kita bayangkan untuk orang itu menjadi ulama. Ilmu usul fikihnya saja yang besar, itu subhanallah. Kalau saya harus menulis itu, pasti nggak mampu, pasti nggak bisa. Gak usah yang besar-besar, sampai yang kecil. Ulama dulu tuh, Imam Taqiyuddin As-Subki itu punya buku. Saya dulu dilihat itu, diperlihatkan sama guru saya. Jadi dulu di majelis guru saya itu ada orang yang dengan semangatnya mengatakan, ya kullu bid'ah itu dhalalah min kalamir Rasul. Ya, nggak butuh untuk teori, ya, nggak butuh lagi filsafat, nggak butuh lagi mantik. Nah, guru saya itu mengeluarkan buku, ya, buku kecil. Mungkin 100 halaman kira-kira. Itu bukunya mungkin PDF-nya ada. Kalau santri sekarang kan pasti bisa. Kalau saya dulu menderita Wildan. Kalau guru saya itu nyebut nama buku, nah itu ngelihat dulu punya uang apa enggak untuk beli. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalaupun punya uang, belinya di mana? Kan begitu. Kalau sekarang nggak usah. Ya, Fadil asal dengar nama buku, setiap saya ngaji catat aja. Nanti tinggal di-download. Mudah-mudahan ada. Itu Taqiyuddin As-Subki. Itu ngarang buku namanya kalau nggak ahkamukul ya, kul itu kalau dibaca pakai i'rab sempurna jadi ahkamukulin karena didofakan, tapi orang Mesir dulu bacanya ahkamukul wama alaihi tadullu. Jadi ahkamukulin, semua ya kata yang pakai kata-kata kulu bid'atin, kulu safinah, kulu dolalah, itu ada kulunnya, itu dibahas oleh beliau. Ya, wama alaihi tadullu. Kulun itu menunjukkan apa? Apa menunjukkan semua mutlak? Apa nanti ada am dengan khas? Misalnya ada mutlak dengan al-muqayyad dan begitu seterusnya. Nah, ini para pemirsa sekalian sebagai muqaddimah betapa ilmu usul fikih itu dibutuhkan agar pemahaman kita itu menjadi pemahaman yang mundhabit, yang bisa diukur kebenarannya, dan ketika kita berdebat itu menggunakan asas ilmu. Apa yang ingin saya katakan dari penjelasan yang saya sampaikan? Banyak sekali misalnya dalam kasus bid'ah, orang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah dan tidak ada bid'ah sayyi'ah. Tidak ada bid'ah yang baik dan tidak ada bid'ah yang buruk. Semua bid'ah itu buruk, pasti masuk ke dalam apa ini? Neraka. Nah, ini pertanyaan buat saya, siapa yang buat kaidah itu? Sementara imam kita, Al-Imam Syafi'i, ini lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Beliau lahir di tahun di mana Imam Abu Hanifah wafat. Bahkan dulu guru saya bilang, lahir di malam di mana Imam Abu Hanifah wafat. Ini tahun 150 Hijriah. Wafat tahun 204 Hijriah. Berarti umurnya berapa? Cuma 54 tahun. Tapi namanya disebut sampai hari ini, ilmunya luar biasa. Itu membagi yang namanya bid'ah itu ya jadi dua, kata Imam Syafi'i. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang baik yang mana? Yang tidak bertentangan dengan dalil agama. Mana yang tidak baik? Yang bertentangan dengan dalil apa ini? Agama. Nah, ini juga dimaknai oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini saya mohon maaf ini. Kadang-kadang orang kalau menisbatkan dirinya kepada ahli hadis, lalu tidak mau membagi bid'ah jadi dua. Karena hadis mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Padahal muhaddis yang paling hebat di dunia, ya, paling tidak menurut begitu banyak ulama, muhaddis, ahli hadis yang mengarang kitab Fathul Bari, itu syarah Sahih Bukhari yang terbesar. Sampai para ulama mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Setelah Imam Ibnu Hajar menulis Fathul Bari, itu seolah tidak ada syarah Bukhari yang lebih apa ini? Lebih bagus dari itu. Itu membagi kok.
bahwa bid'ah itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Dari mana mereka membagi itu? Apa kemudian kalau ada orang, misalnya hari ini dari negeri manapun, gelarnya apapun, terus mengatakan, oh enggak ada, yang namanya bid'ah semuanya dolalah, sesat, enggak baik, ke neraka. Ya silahkan. Tapi kita juga punya apa ini? Panutan. Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar, yang tentunya buat saya yang ngaji di pesantren bertahun-tahun, yang bertahun-tahun membuka buku Hazanah Keislaman di perpustakaan, saya akan lebih yakin lah dengan pemahamannya Imam Syafi'i, saya akan lebih yakin dengan pemahamannya Imam Ibnu Hajar, karena apa yang mereka pahami dari Quran dan hadis itu parameter ukurannya jelas dalam bentuk keilmuan yang diakui oleh ulama sepanjang apa ini? Masa. Oleh karena itu, ini bukannya saya suka bahas tentang bid'ah ya. Karena masyarakat saya ini paling banyak kena korban gitu. Kita mulutan disebut bid'ah. Kita baca Yasin malam Jumat disebut bid'ah. Nah, ini tentu perlu saya jelaskan bahwa yang dipahami oleh Imam Syafi'i, yang dipahami oleh Imam Ibnu Hajar, yang dipahami oleh guru-guru kita, yang dipahami oleh mayoritas ya pengikut Jam'iyah Nahdlatul Ulama misalnya, itu adalah pemahaman yang dipahami oleh ulama sepanjang masa, bahkan mulai dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting banget gitu loh. Kalau kita lihat misalnya ya, apa betul kullu bid'ah itu kayak orang awam bilang tadi nggak sesuai dengan ilmu usul fikih yang membagi? Apa betul semua yang nggak bagus itu diperangi di masa Rasulullah? Kelihatannya enggak. Apa betul semua yang baru yang tidak terjadi pada masa Nabi tetapi terjadi pada masa sahabat itu kemudian diperangi oleh sahabat? Kalau orang mau membuka hazanah hadis secara utuh, maka apa yang mereka pahami bahwa semua yang baru itu tidak boleh, itu akan bertentangan dengan realita yang kita temukan di masa siapa ini? Rasulullah. Ambil satu contoh, misalnya dulu doa i'tidal itu, kan i'tidal itu imamnya ngomong sami Allahu liman hamidah, maka makmumnya itu ngomong Rabbana walakal ham, selesai di situ. Nah, ada doa kan, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa seterusnya itu ya. Itu dulu kisahnya menarik itu. Jadi yang diajarkan Rasulullah itu sampai Rabbana walakal ham. Kemudian Nabi itu ruku. Pada satu masa, itu ketika Nabi sudah selesai Sami Allahu liman hamidah, itu Rabbana walakal hamda, itu mil as-samawati wal ardi dan wa mil al ardi dan seterusnya itu Nabi bertanya setelah selesai sholat. Tadi waktu i'tidal itu yang nambahin doa siapa? Itu yang ditanya gitu semua sahabat tuh diem. Karena mereka mungkin rada-rada takut juga gitu ya. Ya ini apa ujung dari pertanyaan Nabi? Begitu Nabi ngomong, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena doa tadi dibawa oleh sab'in, 70 malaikat ke arsy. Ini kan menunjukkan keutamaan. Itu sahabat tadi langsung bilang ke Rasulullah, ana ya Rasulullah, saya ya. Ini kalau sudah ketahuan enak kan ngaku semua ini. Tapi kalau sudah macet semuanya tidak ada yang ngaku ini. Saya ya Rasulullah. Nah, ketika mengatakan itu kan kita lihat logikanya. Itu ada tambahan doa kan. Tapi apa Nabi bilang, kamu kok nambah-nambahin? Oh kamu kok nggak sopan melakukan apa yang tidak saya ajarkan? Nggak begitu logika Nabi. Karena sholat itu secara bahasa artinya doa. Inti kita bersolat itu adalah berdoa kepada Allah. Maka semua doa, semua pujian yang diartikan sebagai bagian solat itu boleh dilakukan di dalam apa ini? Solat. Tidak karena Nabi tidak pernah mencontohkan kemudian dibilang apa itu? Bid'ah. Baru kemarin kita Isra wal Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah ketika Mi'raj itu kan diperlihatkan surga yang indah. Maka Rasulullah tanya, ini surga siapa? Jibril. Kata malaikat Jibril, ini punyanya Bilal. Gitu loh. Nabi kaget, Masya Allah. Ini punyanya Bilal. Bayangan Nabi,
pekerjaan apa ya yang diamalkan sama Bilal sampai nanti Allah sediakan surga yang kayak begini hebatnya, turun dari Mi'raj. Bahkan dalam riwayat itu setelah di Madinah, Nabi ingat dengan itu. Maka Nabi nanya sama Bilal, Bilal, ya, kamu itu waktu saya Mi'raj itu diperlihatkan surga yang indah sekali. Kata malaikat, itu surga punya kamu nanti. Maka kata Nabi, saya mau tahu pekerjaan apa Bilal yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu yang nanti mendapatkan balasan dari Allah seperti itu. Maka Sayyidina Bilal kan jawab, ma'amiltu fil islami amalan. Saya tidak pernah mengerjakan dalam keislaman saya satu perbuatan arja yang lebih saya harapkan diterima oleh Allah, kecuali ketika saya selesai berwudu siang dan malam, pagi dan sore, kapanpun saya ada dalam yang namanya dawamul wudu. Nanti kalau saya selesai berwudu, maka saya akan sholat sunnah. Berapa rakaat? Ya tergantung, kata Bilal, berapa yang mungkin saya lakukan. Ada satu masa 2 rakaat, ada satu masa sampai 8 rakaat. Pokoknya saya punya tradisi, saya punya kebiasaan, setiap habis wudhu saya selalu menyempatkan terlebih dahulu untuk melakukan sholat sunnah minimal 2 rakaat. Ini kan berarti ajarannya siapa ini? Bilal. Bukan juga Bilal membuat ajaran baru, bukan. Ajaran sholat sunnah mutlaqah itu ada, tapi kemudian oleh Bilal ditradisikan setelah wudhu. Itu juga perbuatan apa itu? Muhdasah. Itu juga perbuatan apa itu? Bid'ah. Tapi karena tidak bertentangan dengan dalil agama, bahkan disuruh kita memperbanyak ibadah yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, maka dia tidak dikatakan apa itu? Bid'ah. Kalaupun dikatakan bid'ah, dia menjadi bid'atun hasanah. Ya, ini banyak sekali. Jam'ul Quran. Nih, kalau teman-teman ya para pemirsa baca di Sahih Bukhari. Dulu Quran itu kan tidak berbentuk mushaf. Ya, ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di kulit binatang, ada yang ditulis di tulang, ya, ada yang ditulis di pelepah kurma, tidak menyatu menjadi kesatuan mushaf. Di masa Rasulullah itu tidak diberikan perhatian yang cukup karena para sahabat rata-rata semuanya menghafal apa itu? Al-Quran. Tetapi begitu sampai pada masa sahabat dengan tabi'in, Sayyidina Umar itu setelah selesai perang Yamamah menghadapi Musailamatul Kadzab, banyak ahli Quran yang ikut wafat. Kata Sayyidina Umar, kalau ini dibiarkan nanti Quran akan apa ini? Hilang. Kenapa akan hilang? Karena orang yang menghafal Quran mati. Matinya membawa Quran masuk ke kuburan. Orang yang mungkin menyimpan Quran dalam bentuk batu, batunya mungkin ditaruh di kebun, tidak diberitahu kepada orang lain. Dia meninggal, boleh jadi Qurannya tercecer di dalam gua dan di mana-mana. Maka kata Sayyidina Umar, adrikil Quran. Kata Sayyidina Abu Bakar, diapain? Ya dikumpulkan jadi satu mushaf. Ya seperti yang ada hari ini. Kata Sayyidina Abu Bakar, bagaimana? Saya akan mengerjakan satu pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah, jadi kalau bapak-bapak mengatakan mencium mushaf itu hukumnya apa? Ya bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak ada mushaf Quran berbentuk satu. Qurannya kayak tadi itu. Nah, ketika kemudian diminta sama Umar untuk dikumpulkan, dilakukan kodifikasi, Sayyidina Abu Bakar asalnya nggak mau. Kata Sayyidina Abu Bakar, apaan ini? Ini kan tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, iya, itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tetapi itu mengandung kebaikan. Dan kita membaca Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kita akan menjaga Quran, bagian dari penjagaan Quran. Ayo, kata Sayyidina Umar, ditulis yang rapi dalam satu bentuk tulisan dengan satu alat tulis yang sama, kemudian nanti kita simpan sebagai dokumentasi Al-Quran. Maka setelah perdebatan itu, Sayyidina Abu Bakar setuju dan tidak ada orang mengatakan ini adalah bid'ah. Salat tarawih 20 rakaat, ya. Kalau mau tahu pembahasannya itu ada di file YouTube platform Pesantren Darul Rahman. Saya bercerita bahwa tarawih itu 20 rakaat dengan satu imam seperti yang kita lihat hari ini, ya, konsisten selama 29 hari atau 30 hari di masjid, itu tidak pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika itu ditradisikan oleh Sayyidina Umar melihat rapinya
orang sholat taraweh di Masjid Nabawi dengan Imam Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Umar saat melihat dan menyaksikan itu mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Sebagus-bagusnya bid'ah adalah ini. Karena sholat taraweh 20 rakaat dengan satu imam dan dilakukan seperti yang kita lihat sekarang ini, itu tidak bertentangan dengan dalil manapun dan sesuai dengan hadis Nabi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, ini adalah contoh-contoh pemahaman seperti itu. Para pemirsa, di bagian akhir setelah saya menjelaskan pentingnya ilmu usul fiqih sehingga kita bisa memahami ayat Quran, bisa memahami hadis Rasulullah secara benar, mungkin masih ada yang bertanya, apakah ilmu usul fikih itu ada pada masa Rasulullah? Nah, jadi kalau ada orang tanya sama saya, ya Faiz, ada nggak ilmu usul fikih di zaman Rasulullah? Ya saya balik tanya, ada nggak ilmu tafsir di zaman Rasulullah? Ada nggak ilmu nahwu di zaman Rasulullah? Ada nggak ilmu tajwid di zaman Rasulullah? Nah, ini perlu untuk disampaikan. Ilmu sebagai ilmu yang kita kenal hari ini, ada kaidahnya, ada babnya, kayak tajwid, kita bahas nun sakinah dulu, nanti bahas mim, bahas mat misalnya. Itu kalau didefinisikan izhar seperti yang ada dalam ilmu tajwid, maka pasti bunyi kaidahnya tidak ada di zaman Rasulullah. Tetapi membaca Al-Quran dengan menggunakan izhar itu dibaca oleh Rasulullah, dibaca oleh sahabat. Nanti setelah generasi sahabat, apa yang selama ini sudah diamalkan dalam keseharian mereka pada masa tabi'in yang pernah belajar pelajaran tarikh, tasyrik, sejarah fikih ini, maka mengerti dulu ada masa Nabi, ada masa sahabat, kemudian yang ketiga ada namanya ahdut tadwin wal a'immatil mujtahidin, di mana ilmu-ilmu Islam itu mulai dikumpulkan, diklasifikasikan. Sama sebetulnya, dua orang ngaji di masjid itu nggak ada kelasnya. Memang Sayyidina Abu Hurairah itu kemudian kepala sekolahnya Sayyidina Abu Bakar, ya. Oh, ini aliyah, nanti Sayyidina Umar misalnya sanawiyah, kemudian pelajaran pertama tafsir, pelajaran nggak ada ilmu itu. Tapi semuanya dilakukan oleh siapa ini? Rasulullah. Tajwid itu diamalkan oleh Rasulullah. Nasuh juga yufassirul Quran, sehingga ada ilmu namanya ilmu tafsir. Nabi ketika membaca itu juga menggunakan qiraat. Kemudian yang mutawatirah didengar oleh para sahabat turun menurun, itu menjadi qiraah yang namanya qiraah apa itu? Sab'ah. Tetapi kemudian pelajaran ilmu qiraat tentu tidak ada di masa Rasulullah. Sama dengan yang namanya usul fikih. Usul fikih sebagai ilmu yang terstruktur, kayak hari ini ada takrifnya, ada pengetahuannya, ada penjelasannya, ada definisinya, ada pembagiannya. Ya tentu tidak ada. Tapi usul fikih sebagai pemikiran dan logika itu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa misalnya? Qiyas. Yang paling masyhur dari usul fikih itu kan qiyas. Karena kalau tidak ada qiyas kita juga nggak bisa hidup itu. Ya, Nabi dulu bayar zakat fitrah pakai kurma. Terus kemudian kita sekarang harus bayar zakat fitrah pakai kurma. Mungkin yang mau zakat susah, yang nerima zakat juga banyak yang tidak mau. Karena mereka mungkin tidak hobi yang namanya kurma. Nah, ketika itu ada namanya qiyas. Qiyas itu menyamakan sesuatu yang sama. Kalau sesuatu itu sama secara substansi, maka hukumnya juga harus apa itu? Sama. Ketika kita belajar misalnya al-qiyas dalam usul fikih itu namanya al-ilhaq, at-taswiyah. Tentu tidak ada ini. Ya, ilhaku misalnya apa? Mengaitkan far'un dengan aslun, ya, mengaitkan kurma, mengaitkan beras dengan kurma karena sama-sama makanan pokok yang bisa disimpan, kemudian hukumnya sama menjadi alat pembayaran zakat fitrah. Tentu teori seperti itu tidak ada di zaman Nabi, tapi logikanya ada. Contohnya lihat, dulu ada orang, ya, ini yang hadir di depan saya kan sudah dewasa semua nih. Ada suami istri ciuman di bulan Ramadan. Karena dia merasa ciuman itu tidak pantas gitu loh. Ya, lagi puasa-puasa lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini ciuman Rasulullah. Batal nggak puasa? Nabi nggak jawab batal dan nggak jawab nggak batal. Nabi cuma jawab aro'aita lau tamadmadta. Apa pendapatmu kalau kamu berkumur-kumur?
Tentu berkumur-kumur, soal makruh itu lain masalah. Berkumur-kumur itu kan tidak membatalkan puasa selama tidak ada air yang masuk kemana itu, ke tenggorokan ini. Kalau ada yang masuk maka menjadi batal. Jadi kalau kumur-kumur sebetulnya itu tidak membatalkan puasa, tapi bahaya. Jangan-jangan nanti airnya tidak bisa ditolak langsung masuk kemana itu. Sama dengan orang berciuman. Jangan-jangan suaminya tidak bisa menahan syahwatnya, nanti mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya logika kias. Ada seorang perempuan, ibunya kalau sekarang tuh udah bayar ONH, sudah bayar haji, udah siap berangkat, sudah mampu lah. Tiba-tiba meninggal sebelum berkesempatan berangkat ke tanah apa itu? Suci. Maka dia katakan, ada perempuan bilang, ya Rasulullah, inna ummi matat. Ibu saya ini meninggal dan dia sudah wajib untuk mengerjakan apa ini? Haji. Apakah boleh ya Rasulullah, saya sebagai anaknya berangkat haji, pahala hajinya sampai kepada siapa ini? Ibu saya. Nabi kan nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Nabi pakai logika kias sebetulnya. Kata Nabi, aro'aiti, apa pandanganmu wahai wanita? Laukana ala ummiki dainun. Kalau ibumu punya hutang, belum sempat bayar, tahu-tahu ibunya meninggal. Afakunti qadiyataha, kamu kan yang bayar hutang ibumu di pasar itu? Ya iya Rasulullah. Maka kata Nabi, hutang kepada Allah itu juga perlu untuk dibayar, sama dengan hutang kepada siapa itu? Manusia, bahkan lebih utama. Dari sini kemudian itu namanya logika apa ini? Kias. Jadi ketika kita bicara ilmu apapun dalam Islam, itu selalu menginduk kepada siapa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya. Apalagi kalau kita mau apa ini? Bicara tentang sahabat. Ya, Anda bisa lihat tadi saya bicara tentang am dengan apa ini? Khas misalnya. Apa itu pernah dilakukan oleh sahabat? Pernah. Apa buktinya? Oh, banyak kasusnya. Misalnya, ini yang tentu menjadi pertentangan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Kasus Sayyidah Fatimah meminta warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah Zahra datang kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ngapain? Tas'aluhu mirathan Nabi. Dia minta sebagai anak kan, karena dia membaca firman Allah dalam Al-Quran. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Fi awladikum, ini umum. Allah itu yusikum, sudah mewajibkan, menuliskan, menentukan semua orang yang meninggal, aulad, anaknya, laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, selama dia anaknya yang wafat, maka punya hak untuk mendapatkan warisan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Itu yang sudah kita pelajari dalam ilmu faraid. Maka Sayyidah Fatimah datang kepada Khalifah Abu Bakar, minta apa? Mirathan Nabi, gitu loh. Mana warisan saya ini dari Rasulullah? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya bukan tidak mau ngasih. La qarabatu Rasulillah, kerabat Nabi itu lebih saya cintai daripada kerabat saya. Tapi saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Karena Nabi bersabda di dalam hadisnya, nahnu ma'asyiral anbiya la nurathu. Ya, kita ini semua nabi itu tidak mewariskan dalam bentuk harta. Kalau wawaritha Sulaiman dengan Nabi Daud itu bukan mewariskan harta, tapi mewariskan kesolehan, kenabian dan sebagainya yang bersifat maknawi. Nah, ini kata Sayyidina Abu Bakar, berarti kamu tidak dapat ini, karena Nabi bilang mataroknahu, segala sesuatu yang kami tinggalkan dalam bentuk harta itu menjadi sodakotun, disedekahkan ila ammatil muslimin, tidak diwariskan kepada anak keturunan. Berarti Sayyidina Abu Bakar di sini menggunakan logika apa itu? Am dengan apa ini? Khos. Lihat, Sayyidina Umar itu pernah menghukumi satu kejadian itu pakai usul fikih. Usul fikih itu ada namanya saddud dzari'ah. Kalau kita belajar kaidah hukum, jadi ini nanti pemirsa akan belajar jelas ya. Hukum itu bukan cuma Quran hadis secara langsung. Ada namanya saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu menutup jalan, ya, celah yang memungkinkan orang itu nanti membuat kerusakan
Karena sesuatu boleh jadi asalnya halal, tapi nanti dimanfaatkan untuk sesuatu yang haram. Misalnya apa? Menjual anggur ke pabrik minuman keras. Menjual anggur hukumnya halal, karena anggur itu buah yang halal. Tetapi kalau dijual ke pabrik minuman keras, nanti dia dijadikan apa ini? Minuman keras. Maka saya haramkan orang menjual anggur ke pabrik minuman keras sadzan, untuk menutup jalan kerusakan ini. Ya, kayak Anda nggak boleh lah gali sumur di balik pintu, ya kan? Di balik pintu ini tahu-tahu Fadli gali sumur, begitu dibuka semua orang masuk ke dalam sumur. Itu namanya sadduz zari'ah. Sayyidina Umar menggunakan logika itu. Apa kasusnya? Ketika qatlul jama'ati biwahidin. Ada orang ramai-ramai ini membunuh apa ini? Satu orang. Orang ramai ini, ada orang, satu orang misalnya, ya nauzubillah, kita nggak suka sama Fadli ini. Terus kita bunuh ramai-ramai ini. Ayatnya kan bilang an-nafsu bin nafsi, seakan-akan ada nisabnya kan. Satu kuping ya dibalas dengan satu kuping. Satu nyawa dibalas dengan satu nyawa, itu hukum kisos. Ketika itu yang bunuh ramai-ramai. Ditanya, loh ini kan yang mati satu, kata Sayyidina Umar. Karena Umar tahu ini orang-orangnya orang jahat semua nih. Kalau nanti tidak saya hukum semuanya, maka itu menjadi dzari'ah. Kalau orang mau menghilangkan nyawa orang lain supaya tidak kena kisos nyawa, maka bunuhnya ngapain itu? Ramai-ramai. Maka saddan lidzari'ah ini, maka oleh Sayyidina Umar itu kemudian dihukum. Banyak sekali para pemirsa contoh-contohnya. Jadi ya, ini pengajian hari pertama, kita masih ya muqaddimah pentingnya belajar ilmu ushul fiqhi. Jadi semua kiai, semua ustadz, semua orang yang mau melakukan istimbatul ahkam, mau memberikan kesimpulan hukum, mau memberikan pandangan hukum, itu harus punya dasar minimal ilmu usul apa ini? Fikih. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu pemirsa itu kalau mencari guru, mencari mufti, mencari sumber hukum, itu harus lebih bijaksana dan hati-hati. Sama toh kalau kita ke dokter, semakin spesialis dokternya kita semakin yakin. Kalau dokternya tidak pernah sekolah di fakultas kedokteran, bahaya. Orang dioperasi bisa tidak pulang ke rumah tapi pulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu yang cukup. Maka ketika kita mengaji usul fikih hari ini dan seterusnya, itu bukan untuk memamerkan ilmu yang kita miliki, tetapi mengajarkan kepada kita untuk rendah hati, bahwa orang yang dikatakan pemimpin dalam agama, orang yang ingin menjalankan fungsi yang dulu dikerjakan oleh Rasulullah menjadi guru, pengajar, ya, itu harus memiliki ilmu yang cukup dan memadai, sehingga dalam mengambil putusan hukum itu sesuai dengan kaidah agama. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian sore hari ini. Besok kita akan menjelaskan sekilas tentang kitab Mabadi Awaliyah yang tipis ini, dikarang juga mungkin bukan oleh orang yang terkenal, tetapi buku yang sederhana ini, buku yang tipis ini telah banyak ya melahirkan begitu banyak orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negara, mengantarkan santri seperti saya bisa mengikuti kuliah, pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru yang hebat di Timur Tengah, mereka-mereka yang memiliki penguasaan luar biasa terhadap hazanah ilmu-ilmu keislaman, itu bisa saya ikuti, bisa saya pahami dengan bekal buku yang tipis ini. Besok kita akan membahas apa sebenarnya isi buku ini, kemudian juga siapa pengarangnya. Mudah-mudahan selama bulan suci Ramadan ini Allah berikan kita keteguhan, kesabaran dan kesungguhan untuk senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana, perkumpulan kita sekalipun perkumpulan online, menjadi jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, termasuk majlis-majlis ilmu untuk menjaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wasallam. Allah catat sebagai tawassul dan wasilah kita mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.